Halo siswa kelas 7, bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita fantasi. Hal-hal yang akan kalian pelajari dalam materi pembelajaran kali ini adalah 1. Pengertian cerita fantasi. Kedua, tentang ciri-ciri dari cerita fantasi. Ketiga adalah jenis-jenis cerita fantasi. Keempat, struktur cerita fantasi. Dan yang kelima adalah unsur intrinsik cerita fantasi. Tentunya kalian tidak asing dengan cerita Harry Potter kan? Atau Alice in Wonderland? Atau mungkin Aladdin? Iya, ketiga cerita ini adalah cerita-cerita yang populer. Jadi banyak sekali orang mengetahui cerita ini. Mungkin telah membaca bukunya, ataupun juga telah menonton filmnya. Tahukah kalian bahwa ketiga cerita ini merupakan contoh dari cerita fantasi? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Iya, cerita fantasi merupakan cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Jadi, cerita fantasi bisa dikatakan sebagai sebuah teks cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarangnya. Di sini, pengarang bebas berimajinasi tanpa batas ya. Berikut ini adalah ciri-ciri cerita fantasi. Ciri yang pertama adalah bertema ajaib, aneh, atau misterius. Kedua, ide cerita terbuka pada daya hayal penulis. Jadi penulis bebas untuk berhayal dalam menceritakan kisah itu. Ciri ketiga, cerita menggunakan latar lintas ruang dan waktu sebagai latar di dalam peristiwa yang dialami oleh tokoh atau pemerannya. Yaitu latarnya bisa berbentuk kehidupan sehari-hari, namun bisa juga dalam bentuk kehidupan yang tidak nyata. Ciri keempat adalah tokohnya unik. Maksudnya, tokoh-tokoh atau pemeran dalam cerita memiliki keunikan. Misalnya, tokohnya punya kekuatan atau kesaktian tertentu. Ciri kelima, cerita fantasi bersifat fiksi. Fiksi artinya hayalan atau bukan kejadian nyata. Ciri yang keenam, yaitu penggunaan bahasanya sangat variatif, ekspresif, dan beragam. Bisa menggunakan bahasa formal, bisa juga menggunakan bahasa sehari-hari. Berikutnya yang perlu kamu ketahui adalah mengenai jenis cerita fantasi. Cerita fantasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu cerita fantasi yang berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan yang nyata atau kenyataan, dan juga kesesuaiannya dengan latar ceritanya. Untuk jenis cerita fantasi berdasarkan kenyataan dibagi menjadi dua lagi, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Jenis fantasi total maksudnya semua objek yang terdapat dalam cerita yang diciptakan pengarang tidak dapat dijumpai dalam kehidupan nyata. Artinya, pengarang benar-benar menciptakan dunia baru yang sungguh berbeda dengan apa yang kita alami saat ini. Jadi, semuanya hanya rekaan dan rekayasa pengarangnya saja. Contohnya misalnya cerita Lord of the Rings. Dalam cerita tersebut terlihat bahwa latar tempat yang digunakan dan juga tokoh-tokoh dalam ceritanya adalah hanya hayalan semata dan tidak dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lainnya adalah cerita berjudul Nataga The Little Dragon, karangan Ugi Agustono. Ini pun sama ya, merupakan fantasi total. Tidak kita jumpai dunia tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jenis berikutnya adalah fantasi irisan atau sebagian. Artinya, dalam cerita fantasi masih ditemukan nama-nama serta tempat yang dapat kita jumpai dalam kehidupan kita.
Tetapi sebagian lagi dalam ceritanya merupakan imajinasi pengarang bersifat tidak nyata. Misalnya tempatnya adalah sesuatu hal yang tidak ada di muka bumi ini, atau tokoh-tokohnya berbentuk sesuatu hal yang tidak dapat kita jumpai di dunia. Jadi gabungan antara sesuatu yang nyata dan sesuatu yang tidak nyata. Contohnya adalah cerita berjudul Anak Rembulan, karangan Djoko Lelono. Selanjutnya adalah jenis cerita fantasi berdasarkan latar waktu penceritaannya. Dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama adalah fantasi sezaman. Yang kedua adalah fantasi lintas waktu. Pada fantasi sezaman, latar waktu yang digunakan adalah satu masa yang sama dalam sebuah cerita. Misalnya latar waktunya adalah zaman sekarang, atau zaman dulu, atau mungkin zaman yang akan datang. Sedangkan kalau fantasi lintas waktu biasanya menggunakan dua latar waktu yang berbeda di dalam satu cerita yang sama. Misalnya ceritanya diawali dengan kejadian di masa sekarang, lalu ceritanya berubah menjadi ke zaman purba. Atau ceritanya dimulai dengan pada masa peperangan tiba-tiba berubah menjadi pada masa modern, dan lain-lain. Berikutnya yang kita pelajari adalah mengenai struktur cerita fantasi. Struktur adalah cara sebuah teks atau cerita disusun. Susunan atau struktur dalam cerita fantasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orientasi. Pada bagian orientasi terletak di awal cerita, berisi tentang pengenalan latar, tokoh, serta konflik yang dapat dikembangkan dengan mendeskripsikan latar, mengenalkan tokoh-tokohnya, dan mengenalkan masalah atau konflik yang terjadi. Struktur yang kedua adalah bagian komplikasi. Berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalahnya memuncak. Disinilah letak kerumitan dari kisah dalam cerita fantasi. Bagian terakhir yaitu adalah resolusi. Resolusi berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, di mana di sini terjadi hal-hal yang bisa membuat ceritanya akan berakhir. Kira-kira seperti itu ya. Berikutnya kita bahas mengenai unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membentuk cerita. Terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah tema, kedua alur, ketiga tokoh dan penokohan, keempat latar, kelima sudut pandang, dan keenam amanat. Tema adalah ide cerita atau ide-ide yang mendasari pengembangan sebuah cerita. Alur adalah jalan cerita, yaitu berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Tokoh dan penokohan yaitu karakter dari pemeran atau pelaku-pelaku di dalam sebuah cerita. Latar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ketiga hal tersebut akan menjadi latar belakang dari sebuah cerita. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan sebuah cerita. Misalnya sudut pandang orang pertama yaitu sebagai aku, atau sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam ceritanya. Biasanya, pesan-pesannya adalah hal yang positif. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengulang kembali ya, supaya kalian lebih paham. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.